Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anissa Eka Fitria in PM 244112020, my class in Management 24B. Today, I will explain to Data-Driven Human Resource Management. Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia modern, yaitu Data-Driven Human Resource Management. Saat ini, peran HR tidak lagi terbatas pada administrasi seperti penggajian atau pengelolaan absensi. HR dituntut menjadi mitra strategis bisnis yang mampu memberikan insight berbasis data untuk mendukung pengembalian keputusan organisasi. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana HR bertransformasi dari fungsi tradisional menjadi fungsi yang analisis, strategis, dan berdampak langsung pada kinerja bisnis. Presentation agenda. Adapun agenda pembahasan kita terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama ada strategic HR imperatif, yaitu mengapa HR perlu bertransformasi menjadi data drive. Yang kedua ada foundation yang membahas pergeseran dari HR tradisional menuju HR yang strategis. Yang ketiga ada core pillar, yaitu pilar utama dalam pembangun HR berbasis analitik. Yang keempat ada actionable insight, the roadmap, yang menjelaskan bagaimana data HR digunakan secara nyata serta tahapan implementasinya. Dengan alur ini diharapkan kita mendapatkan gambaran yang utuh mulai dari konsep hingga penerapan. HRM, from administration to analysis. Secara historis, fungsi research management lebih bersifat administratif dan reaktif. HR tradisional berfokus pada kepatuhan, pengelolaan dokumen, serta pencatatan data karyawan secara deskriptif. Data seringkali terpisah-pisah dan tidak terhubung dengan strategis bisnis. Namun dalam konteks organisasi modern, HR harus bertransformasi menjadi strategic business enabler. Strategic HR manajemen bersifat proaktif, berorientasi pada nilai, serta berfokus pada pengelolaan talenta mulai dari rekrutmen, pengembangan, hingga retensi. Data dalam HR strategis tidak hanya dikumpulkan tapi dianalisis secara prediktif dan diagnostik sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Shift the value of people analytics. Salah satu faktor utama dalam transformasi HR adalah pemanfaatan people analytics. Dengan analitik, HR dapat melakukan predictive modeling untuk memproyeksikan kebutuhan talenta di masa depan, mengidentifikasi skill gap, serta memprediksi risiko turnover. Selain itu, analitik juga membantu meningkatkan efisiensi proses rekrutmen dan menekankan biaya akibat turnover karyawan. People Analytics memungkinkan HR mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi engagement dan produktif karyawan, serta mengaitkan dengan pendapatan dan kinerja finansial perusahaan. Tidak kalah penting, data juga berperan dalam mitigasi resiko seperti bias, ketimpangan gaji, dan isu kebutuhan. Core Pillars of Analytic HR. HR berbasis data dibangun di atas 3 pilar utama yang saling berkaitan. Pilar pertama adalah data infrastruktur. Organisasi perlu memiliki sistem HRIS yang terintegrasi, data yang bersih, akurat, dan mudah diakses lintas departemen. Pilar kedua adalah Analytic Capability. HR membutuhkan SDM yang memiliki literasi data, memahami statistik dasar, visualisasi data, serta konteks bisnis. Yang ketiga ada strategic partnership, di mana HR harus terlibat langsung dalam unit bisnis dan menyalarkan metrik HR dengan tujuan organisasi seperti produktif dan revenue per employee. Case study predicting employee attrition. Pada studi kasus ini, HR menggunakan data histori untuk memprediksi risiko karyawan keluar dari perusahaan. Beberapa variabel yang dianalisis antara lain peluang pengembangan karir, kesenjangan kompensasi, efektivitas manajer, waktu sejak promosi terakhir, hingga jarak tempat tinggal. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesempatan pengembangan karir dan keadilan kompensasi merupakan faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi rentasi karyawan. Insight
Ini memungkinkan perusahaan melakukan intervensi yang lebih tepat sasaran sebelum karyawan benar-benar meninggalkan organisasi. Strategic application of HR data. HR analitik dapat diterapkan di seluruh siklus hidup karyawan. Dalam rekrutmen, data digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sumber kandidat dan kualitas karyawan yang direkrut. Dalam mengembangkan karyawan, HR dapat mengaitkan pelatihan dengan meningkatkan kinerja untuk membuktikan return on investment. Dalam konteks diversity dan inclusion, data membantu memantau representasi dan peluang promosi secara adil di seluruh kelompok demografis. Measuring impact HR and financial outcomes. Agar HR benar-benar menjadi mitra strategik, HR harus berbicara dengan bahasa bisnis. Data menunjukkan bahwa tim dengan efektivitas manajer yang tinggi mengalami peningkatan produktif hingga 15%. Pengurangan turnover karyawan berprestasi juga dapat menghasilkan penghematan jutaan dolar per tahun. Selain itu, perusahaan dengan engagement karyawan yang tinggi terbukti memiliki tingkat profitabilitas yang jauh lebih baik. Road-up implementation. Implementasi HR berbasis data dilakukan secara bertahap. Fase pertama adalah standarisasi, yaitu menyusun tata kelola data dan menyatukan materi dasar HR. Fase kedua adalah diagnosis dan prediksi, dengan mulai menerapkan model prediktif dan dashboard analitik. Fase ketiga adalah optimasi dan preskripsi, di mana HR secara aktif merekomendasikan investasi berbasis data dan terintegrasi penuh dengan strategi korporasi. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa transformasi Human Resource Management menunjukkan pendekatan data-data driven bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan strategis bagi organisasi di era modern. Perubahan dinamika bisnis, persaingan talenta, serta tuntunan efisiensi dan akuntabilitas mengharuskan HR untuk melampaui peran administratif dan menjadi mitra strategik yang berbasis pada analisis dan bukti nyata. Dengan pemanfaatan data dan people analytic, HR mampu memahami pola, memprediksi risiko, serta merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Keputusan tidak lagi didasarkan pada intuisi semata, tetapi pada insight yang terukur dan relevan dan tujuan bisnis. Namun perlu dipahami bahwa membangun HR berbasis data bukan hanya tentang teknologi atau sistem informasi transformasi. Transformasi ini menuntut perubahan mindset, peningkatkan literasi data, serta kolaborasi yang erat antara HR, pimpinan, dan seluruh unit bisnis. Dukungan dari manajemen puncak, investasi pada infrastruktur data, serta pengembangan kompetisi SDM HR menjadi fondasi utama agar data benar-benar dapat diubah menjadi nilai strategik bagi organisasi. Pada akhirnya, kita HR mampu mengaitkan pengelolaan talenta dengan kinerja, produktivitas, dan profitabilitas perusahaan, maka HR tidak lagi dipandang sebagai fungsi pendukung, melainkan sebagai penggerak utama keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, melalui pendekatan data-driven human resource management, organisasi memiliki peluang yang lebih besar untuk membangun tenaga kerja yang adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa depan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman dan perspektif baru mengenai pentingnya peran strategik HR dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang. Okay guys, thank you for attention. See you.